Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton hasil presentasi kami. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit berbasis resiko. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Anissa Mutia, dengan nomor BP 1910532029. Rekan saya bernama Anissa Desri Rahman dengan nomor BP 1910531017. Bilkis Aziza dengan nomor BP 1910531027. Sheila Dewi Taningsi dengan nomor BP 1910531015 dan Sismira dengan nomor BP 1910531029. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama itu akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, pada pembahasan pertama itu kita akan bahas mengenai audit berbasis risiko, di mana di sini dalam mengaudit laporan keuangan, tujuan menyeluruh dari auditor itu dibahas pada ISA 200 alinea ke-11, yaitu yang pertama, memperoleh asuransi yang layak mengenai apakah laporan keuangan secara menyeluruh bebas dari salah saji yang material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan dibuat dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua, melaporkan mengenai laporan keuangan dan mengkomunikasikan segala sesuatunya sesuai yang diwajibkan oleh ISA sesuai dengan temuan auditor. Next, Mir. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kutipan-kutipan dari ISA 200 yang berkenaan dengan resiko dalam proses audit. Yang pertama yaitu ISA 200 alinea ketiga, yaitu membahas tentang tujuan audit. Di sini tujuan audit ialah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pada umumnya, dalam kerangka pelaporan keuangan dengan tujuan umum, opini tersebut menyatakan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam segala hal yang material atau memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai kerangka pelaporan keuangan. Suatu audit yang dilaksanakan sesuai dengan ISA dan persyaratan etika yang relevan memungkinkan auditor memberikan pendapat tersebut. Yang kedua yaitu ISA 200 alinea 5 membahas mengenai asuransi yang layak. Sebagai dasar opini auditor, ISA mewajibkan auditor memperoleh asuransi yang layak apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Asuransi yang layak adalah asuransi yang pada tingkat tinggi. Asuransi yang layak dicapai ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menekan resiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Namun, asuransi yang layak bukanlah tingkat asuransi yang mutlak karena adanya kendala bawaan dalam suatu audit yang menyebabkan kebanyakan bukti audit yang menjadi dasar dari kesimpulan dan pendapat auditor bersifat persuasif dan bukan konklusif. Yang ketiga yaitu terdapat ISA pada alinea A34 yang membahas mengenai risiko terjadi pada dua tingkat. Nah, di sini risiko salah saji yang material dapat terjadi atau berada pada dua tingkat. Yang pertama, pada tingkat laporan keuangan secara menyeluruh dan pada tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Yang keempat yaitu ISA 200 pada alinea A40. Bahasan pokoknya di sini mengenai memisahkan atau tidak risiko bawaan dari risiko pengendalian. Nah, di sini
ISA pada umumnya tidak mengacu pada risiko bawaan dan risiko pengendalian secara terpisah, melainkan mengacu pada penilaian gabungan dari risiko salah saji yang material. Namun, auditor dapat saja memisahkan atau menggabungkan penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, tergantung pada teknik atau metodologi yang menjadi preferensi dan pertimbangan praktis. Penilaian risiko salah saji yang material itu dapat dinyatakan secara kuantitatif atau secara non-kuantitatif. Bagaimanapun juga, kebutuhan bagi auditor membuat penilaian risiko yang tepat jauh lebih penting dari pendekatan yang berbeda yang dipilihnya. Yang kelima, yaitu ISA 200 alinea 45 yang menjadi bahasan pokok di sini, yaitu mengenai resiko audit tidak dapat dikurangi menjadi nol. Nah, maksudnya di sini, auditor tidak diharapkan akan dan tidak dapat mengurangi risiko audit menjadi nol, dan karenanya tidak dapat memperoleh asuransi mutlak bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Hal ini disebabkan adanya kendalaan bawaan dalam suatu audit yang menyebabkan kebanyakan bukti audit yang menjadi dasar bagi kesimpulan dan pendapat auditor bersifat persuasif, bukan konklusif. Nah, kendalaan bawaan dalam suatu audit timbul dari yang pertama yaitu adanya sifat pelaporan keuangan. Yang kedua, sifat prosedur audit. Dan yang ketiga itu perlunya audit dilaksanakan dalam jangka waktu yang layak dan dengan biaya yang layak. Next, Mir. Selanjutnya tuh kita akan bahas tinjauan umum. Nah, di sini bagian ini melihat secara utuh makna dari audit berbasis risiko melalui pemahaman beberapa konsep dasar yang saling berkaitan. Yang pertama itu adanya reasonable assurance, yang artinya itu asuransi yang layak. Yang kedua adanya inherent limitation, yaitu adanya kendala bawaan. Selanjutnya itu adanya audit scope, yaitu lingkup audit. Kemudian ada material misstatement, yaitu salah saji yang material, dan adanya assertion, yaitu asersi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Next, Mir. Yang pertama itu mengenai reasonable assurance atau asuransi yang layak. Nah, kutipan dari beberapa alinea dari ISA 200 menekankan pentingnya adanya konsep asuransi yang layak ini. Nah, asuransi yang layak adalah asuransi yang tinggi, tetapi bukan pada tingkat tinggi yang mutlak. Asuransi yang layak dicapai ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menekan risiko audit. Risiko audit adalah risiko di mana auditor memberikan opini yang salah ketika laporan keuangan disalah-sajikan secara material. Auditor ingin menekan risiko audit ini ke tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan bukti audit yang cukup dan tepat, auditor sudah menekan risiko audit, namun tidak mungkin sampai ke tingkat nol karena adanya kendala bawaan dalam setiap audit. Auditor menekan risiko auditnya sampai ke tingkat yang disebut unacceptably low level atau tingkat rendah yang dapat diterima oleh auditor. Auditor tidak dapat memberikan asuransi yang mutlak. Auditor juga menarik kesimpulan auditnya dan mendasarkan opini atau pendapatnya kepada bukti-bukti audit. Padahal kebanyakan bukti audit lebih bersifat persuasif, bukan konklusif. Yang next, Mir. Poin yang kedua, kita akan bahas mengenai inherent limitation. Inherent limitation sendiri maksudnya itu adanya kendala bawaan. Next, Mir. Nah, di sini pada kendalaan bawaan dalam audit ini yang pertama itu adanya sifat pelaporan keuangan. Nah, alasannya yaitu yang pertama, pembuat laporan keuangan itu dia memerlukan judgement manajemen dalam menerapkan kerangka pelaporan keuangan dan juga keputusan atau penilaian subjektif oleh manajemen dalam memilih berbagai tafsiran atau judgement yang acceptable. Yang kedua, adanya sifat bukti audit yang tersedia. Kebanyakan pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapatnya adalah mengumpulkan dan juga mengevaluasi bukti audit. Bukti ini cenderung bersifat persuasif dan tidak konklusif.
Nah, bukti audit terutama diperoleh melalui pelaksanaan proses audit. Bukti ini juga meliputi informasi yang diperoleh dari sumber lain seperti audit yang lalu, prosedur kendali mutu dalam rangka menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien, catatan pembukuan entitas, dan bukti audit yang dibuat tenaga ahli yang digunakan entitas. Alasan yang ketiga atau kendala yang ketiga yaitu adanya sifat prosedur audit. Alasannya, bagaimanapun bagusnya rancangan prosedur audit, ia tidak akan mampu mendeteksi setiap salah saji. Seperti setiap sampel mengandung resiko bahwa salah saji tidak akan terdeteksi. Yang kedua, manajemen atau pihak lain mungkin tidak memberikan semua informasi yang diminta. Yang keempat, kecurangan yang canggih disembunyikan dengan rapi. Dan selanjutnya adanya prosedur audit untuk mengumpulkan bukti audit mungkin tidak mendeteksi informasi yang hilang. Dan kendala yang terakhir yaitu adanya pelaporan keuangan tepat waktu. Alasannya, relevansi atau nilai informasi keuangan itu cenderung menurun dengan lewatnya waktu. Oleh karena itu, perlu ada kesinambungan antara keandalan informasi dan juga biayanya. Pemakai laporan keuangan mempunyai ekspektasi bahwa auditor itu memberikan pendapat dalam waktu yang layak dan biaya yang layak. Oleh karena itu, tidaklah praktis meminta semua informasi yang mungkin ada atau menuntaskan semua masalah sehabis-habisnya, dengan asumsi bahwa informasi itu mengandung kesalahan atau kecurangan sampai terbukti sebaliknya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Bilqis Aziza. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang ketiga yaitu ada audit scope. Pada dasarnya, lingkup pekerjaan auditor dan opini yang diberikan dibatasi pada menjawab pertanyaan yaitu apakah laporan keuangan dibuat dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Laporan auditor yang tidak dimodifikasi atau opini WTP tidak menjamin keberhasilan dan daya bertahan entitas itu di masa mendatang. WTP juga tidak mencerminkan apakah manajemen mengelola entitas secara efektif dan efisien. Setiap perluasan dari tanggung jawab audit yang utama, seperti yang mungkin ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, mewajibkan auditor untuk melaksanakan pekerjaan tambahan dan memodifikasi atau memperluas laporan auditor sesuai dengan perluasan tanggung jawabnya. Next slide, Mir. Selanjutnya ada material misstatement atau salah saji yang material. Itu terdapat 4 subtopik. Yang pertama itu terjadi secara sendiri-sendiri atau bersama. Contohnya, laporan keuangan mencantumkan pabrik senilai 10 miliar. Nah, pabrik itu tidak pernah dibangun atau dibeli. Laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang material. Laporan keuangan dapat juga berisi berupa salah saji yang secara agresif atau tergabung berjumlah material. Kemudian yang kedua ada berupa salah saji yang tidak dikoreksi. Contohnya yang ditemukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada kepala bagian pembukuan dan diakui sebagai salah saji. Namun kepala bagian pembukuan tidak bersedia mengkoreksinya. Yang ketiga yaitu berupa pengungkapan yang menyesatkan dalam laporan keuangan atau pengungkapan yang tidak mencantumkan dalam laporan keuangan. Ini salah saji yang material secara kualitatif. Kemudian yang terakhir ada berupa kesalahan atau error, atau kecurangan atau fraud. Next slide, Mir. Kemudian yang terakhir ada asersi. Nah, asersi itu adalah pernyataan yang diberikan manajemen secara eksplisit maupun implisit yang tertanam di dalam atau merupakan bagian dari laporan keuangan. Asersi ini berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dari berbagai unsur laporan keuangan. Nah, contoh dari asersi adalah bahwa suatu unsur laporan keuangan sudah lengkap berkaitan dengan semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dibukukan, memang sudah dibukukan. Asersi-asersi ini digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kemungkinan salah saji yang bisa terjadi. Next slide, Mir. Kemudian kita masuk kepada risiko audit. Risiko audit adalah risiko memberikan opini audit yang tidak tepat atas laporan keuangan yang disalah sajikan secara material. Tujuan audit ialah menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima auditor
Kemudian risiko audit ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada inherent risk dan detection risk. Inherent risk atau risiko bawaan bersifat laporan keuangan mungkin atau berpotensi mengandung salah saji yang material dan bersumber dari tujuan atau operasi entitas dan rancangan pengendalian internal oleh manajemen. Kemudian yang kedua ada detection risk, yaitu bersifat auditor mungkin gagal mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan dan bersumber dari sifat dan luasnya prosedur audit yang dilaksanakan auditor. Next slide, Mir. Kemudian dari risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan berada di luar kendali auditor, auditor harus melakukan penilaian risiko untuk menentukan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Risiko yang dinilai auditor mengenai salah saji material adalah risiko pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Nah, berikut ada komponen risiko audit. Yang pertama ada inherent risk atau risiko bawaan, yaitu kerentanan suatu asersi terhadap salah saji yang mungkin material sendiri atau tergabung tanpa memperhitungkan pengendalian terkait. Kemudian ada control risk atau risiko pengendalian, yaitu risiko bahwa suatu salah saji bisa terjadi dalam suatu asersi dan bisa material sendiri atau tergabung dengan salah saji lainnya, tidak tercegah atau terdeteksi dan terkoreksi pada waktunya oleh pengendalian intern entitas. Kemudian yang terakhir ada detection risk, yaitu risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor yang menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima tidak akan mendeteksi salah saji yang bisa material secara individu atau tergabung dengan salah saji lainnya. Next slide, Mir. Kemudian ada butir pertimbangan seperti yang terlihat pada slide. Itu merupakan pisahan dari risiko bisnis dan risiko kecurangan. Yaitu banyak risiko bawaan atau inherent risk yang menyebabkan risiko bisnis dan risiko kecurangan. Karena itu, ketika mengidentifikasi risiko bisnis, selalu pertimbangkan apakah situasi itu membuka peluang untuk risiko kecurangan. Jika demikian halnya, catat dan nilai risiko kecurangan secara terpisah dan risiko bisnis. Kalau tidak ada kemungkinan tanggapan audit, hanyalah menangani unsur risiko bisnis dan mengabaikan risiko kecurangan. Kemudian yaitu mencatat dan menilai risiko kecurangan. Kecurangan seringkali teridentifikasi melalui pemeriksaan, seperti pola yang aneh, pengecualian, dan keanehan dalam transaksi atau peristiwa, ataupun manusia dengan motif, opportunity, dan rationalization untuk melakukan kecurangan. Jika hal-hal ini ditemukan dalam pengamatan auditor, catat dan nilai risiko kecurangan ini, sekalipun dari luar tidak terlihat material. Mencatat setiap risiko semacam ini memastikan bahwa risiko itu mendapat perhatian yang cukup dan tepat dalam menyusun tanggapan audit. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bilqis. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya, Sheila. Kepada Sheila, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Berdasarkan materi atau konsep dasar yang dipaparkan oleh dua rekan saya sebelumnya, kita dapat melihat bahwa audit berbasis risiko ini bisa dinilai dari dua sisi. Yang pertama yaitu menggambarkan perspektif dan tujuan entitas. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan perspektif dan tujuan auditor. Ini ditunjukkan, next slide Mira. Ini ditunjukkan yang pertama yaitu melalui gambar 4.1 yang menunjukkan keterkaitan antara risiko dan pengendalian. Menghadapi risiko, manajemen mengembangkan dan memelihara pengendalian internal untuk menangkal risiko tersebut. Pada gambar ini, basis risiko bawaan berisi semua faktor risiko bisnis dan kecurangan yang dapat menyebabkan laporan keuangan disalahsajikan secara material atau tanpa mempertimbangkan mitigasi oleh pengendalian internal. Baris yang menunjukkan risiko pengendalian mencerminkan prosedur pengendalian yang pervasif dan spesifik yang dibuat manajemen untuk memitigasi risiko laporan keuangan disalahsajikan. Wilayah di mana baris risiko pengendalian tidak sepenuhnya memitigasi risiko bawaan
disebut manajemen residual risk. Manajemen residual risk adalah risiko yang tersisa setelah manajemen mengupayakan segala pengendalian. Istilah lain untuk manajemen residual risk adalah risk appetite atau risk tolerance. Next slide, Mira. Kemudian, sisi kedua dari audit berbasis risiko, yaitu menunjukkan perspektif dan tujuan auditor, dapat kita lihat dari gambar ini. Gambar 42 ini menyajikan peran auditor. Auditor berupaya menentukan apakah laporan keuangan entitas bebas dari salah saji yang material. Untuk itu, ia melakukan penilaian risiko. Dalam menilai risiko bawaan atau inherent risk, auditor ingin mengetahui mengenai di mana saja salah saji material mungkin terjadi dalam laporan keuangan. Dalam menilai risiko pengendalian, auditor ingin mengetahui apakah pengendalian intern yang dibangun merangkal risiko bawaan yang diidentifikasi. Hasilnya, auditor menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Ia kemudian melaksanakan prosedur audit yang bersifat responsif atau menanggapi hasil penilaian risiko tersebut. Prosedur audit itu dirancang untuk menekan risiko audit ke tingkat yang rendah atau ke tingkat rendah yang dapat diterima auditor. Next slide, Mira. Selanjutnya kita masuk pada melaksanakan audit berbasis risiko. Pelaksanaan suatu audit berbasis risiko ini dikutip dari ISA 200. Di mana yang pertama yaitu ISA 200 alinea ke-15 dengan pokok bahasan skeptisisme profesional, yaitu auditor wajib merencanakan dan melaksanakan suatu audit dengan skeptisisme profesional dengan menyadari bahwa mungkin ada situasi yang menyebabkan laporan keuangan disalahsajikan secara material. Kemudian alinea ISA 200 alinea ke-16 dengan pokok bahasan kearifan profesional yang menjelaskan bahwa auditor wajib melaksanakan kearifan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan. Kemudian ISA 200 alinea ke-17 dengan pokok bahasan asuransi yang layak. Untuk memperoleh asuransi yang layak, auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan demikian memungkinkan auditor menarik kesimpulan yang layak untuk digunakan sebagai dasar pemberian pendapat auditor. Kemudian, ISA 200 alinea ke-21 dengan pokok bahasan gunakan tujuan sesuai ISA yang relevan. Untuk mencapai tujuan menyeluruhnya, auditor wajib menggunakan tujuan yang dinyatakan dalam ISA yang relevan dalam merencanakan dan melaksanakan audit tersebut. Dengan memperhatikan keterkaitan di antara berbagai ISA, yang pertama untuk menentukan apakah prosedur audit tambahan di samping yang diwajibkan ISA memang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam ISA. Kemudian, untuk mengevaluasi apakah bukti audit yang cukup dan tepat sudah diperoleh. Nah, makna audit berbasis risiko tersirat dalam bagian proses audit. Suatu audit berbasis risiko mengandung 3 langkah kunci seperti berikut ini. Next slide, Mira. Nah, berikut ini 3 langkah audit berbasis risiko. Yang pertama yaitu risk assessment atau menilai risiko. Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Langkah kedua dari audit berbasis risiko yaitu risk response atau menanggapi risiko. Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi risiko atau salah saji yang material yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu reporting atau pelaporan. Yaitu tahap melaporkan meliputi merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan yang ditarik. Kemudian ada beberapa pertanyaan utama dalam 3 tahap audit berbasis risiko. Next, Mira. Ada 3 pertanyaan dalam 3 tahap audit berbasis risiko. Yang pertama yaitu pertanyaan untuk penilaian risiko.
peristiwa apa yang terjadi berpotensi mengakibatkan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Kemudian pertanyaan untuk tahap kedua yaitu menanggapi risiko, apakah peristiwa yang diidentifikasi dalam tahap 1 memang terjadi dan mengakibatkan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu reporting. Pertanyaannya berupa opini audit apa yang tepat berdasarkan bukti audit yang diperoleh yang harus diberikan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai menilai risiko atau risk assessment, di mana menilai risiko ini merupakan tahap pertama dalam audit berbasis risiko. Tujuan auditor dalam proses audit itu dikutip dari ISA 315 alinea ketiga, di mana menyatakan yaitu tujuan auditor adalah mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian intern entitas yang memberikan dasar untuk merancang dan mengimplementasi tanggapan terhadap risiko salah saji material yang dinilai. Adapun beberapa keharusan-keharusan dalam tahap risk assessment atau penilaian risiko yang efektif. Yang pertama yaitu sejak awal libatkan auditor senior. Keterlibatan mereka sejak awal untuk memastikan perencanaan audit memanfaatkan pengalaman dan insight anggota tim senior. Kemudian keharusan yang kedua, tekankan skeptisisme profesional. Auditor tidak dapat diharapkan mengabaikan pengalaman masa lalunya mengenai kejujuran dan integritas manajemen dan those charged with governance. Kemudian keharusan yang ketiga adalah rencanakan auditnya. Waktu yang digunakan dalam perencanaan audit akan memastikan bahwa tujuan audit dipenuhi dengan benar dan pekerjaan staf audit terfokus pada pengumpulan bukti pada hal-hal yang paling kritikal untuk terjadinya salah saji. Kemudian, keharusan yang selanjutnya adalah laksanakan diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan. Kemudian keharusan berikutnya yaitu fokus pada identifikasi risiko. Ini merupakan langkah terpenting dalam proses penilaian risiko ialah mengidentifikasi semua risiko yang relevan. Kemudian keharusan berikutnya adalah evaluasi secara cerdas tanggapan manajemen mengenai risiko. Langkah penting lainnya dalam proses penilaian risiko ialah mengevaluasi efektifnya tanggapan manajemen. Selanjutnya, keharusan terakhir dalam menilai risiko adalah gunakan kearifan profesional. ISA mengharuskan penggunaan dan kemudian pendokumentasian kearifan profesional yang penting oleh auditor selama audit. Beberapa contoh penggunaan kearifan profesional dalam proses penilaian risiko antara lain yaitu penentuan untuk menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien, mengembangkan strategi audit menyeluruh, menetapkan materialitas, menilai risiko salah saji material, termasuk mengidentifikasi risiko, dan mengembangkan ekspektasi untuk melaksanakan prosedur analitikal. Demikian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sheila. Untuk pembahasan slide berikutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Destri Rahma. Kepada Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu menanggapi risiko atau risk response. Di mana dari kutipan YSA, tunggu dulu guys, ulang sebentar. Nggak nampak muka Nisa doh. Aku beda device. Jadi Bisa nggak pakai ada HP. kan? Atau bisa dibuka itu nak sih, Bill, di apa namanya sih? Digeser gitu. Sampai jadinya coba bisa lihat dulu dipinkan deh. nggak sih? Dapat ada sampai nak. Atau nak dipinkan sih bisa, Bill. Bentar Oh loh. iya nak, ya nak. Mira Johansson lah host Kak Bill. Thank you. Atur sih itu apa? Yang ngecek itu saya yang nampak gitu. Yang ngeceknya Bisa, aku bisa. sih. Yang ngeceknya Oh, iya. on off cam. Iya, iya. Ya. Gimana sih? Iya. Bill, kasih share screen, Bill. Nggak bisa doh. Izinkan share screen. Oh Hostnya iya. Mira kasih sama Bill. Nggak bisa dong kalau subscribe. Harus kirim lo dulu, lama lo dulu. Gimana? Ini hanya kasih ke Mira hostnya lagi. Jadikan saja si Bilkis tuh ke host mudah-mudah.
Bisa Riko. Nggak bisa kok hasil sayang. Batu, nggak premium dah. Nggak premium dong. Ayang Kak Ica sih premium ya. Dikira aku tadi. Astagfirullah. Sobat nggak boleh cakap-cakap yo. Cakap-cakap doa KKN. Enak lah. Bentar ya. Nah, si Cile hilang lah ya. Coba dulu. Mira, kalau Tidak apa-apa, Dona. 4 slide nampak muka sama Bapak. Oh, kalau ini nak lalu. ya. Ini nampak nggak muka Nisa? Ada. Nampak. Itu Beko berusaha lo Mira balik. Yalah, apa dong. Demi kalian ya. Gas, ngulung. Bacotnya. Lah, diam. Baiklah, terima kasih kepada Sheila. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya, Anissa Desri Rahma. Kepada Nisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai menanggapi risiko atau risk response. Di mana dari kutipan ISA 330 alinea 3 menjelaskan bahwa tujuan dari proses audit tahap 2 itu ialah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko salah saji material yang dinilai dengan merancang dan mengimplementasikan tanggapan yang tepat terhadap risiko tersebut. Dalam tahap ini, auditor melakukan 2 tahapan, di mana yang pertama yaitu menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi untuk setiap jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Yang kedua yaitu mengembangkan prosedur audit responsif, yakni prosedur audit yang menanggapi risiko yang dinilai. Selanjutnya, tanggapan auditor terhadap risiko yang dinilai untuk risiko salah saji material didokumentasikan dalam suatu rencana audit. Yang pertama, berisi tanggapan menyeluruh atas risiko yang diidentifikasi pada tingkat laporan keuangan. Yang kedua, menangani area laporan keuangan yang material. Dan yang ketiga, berisi sifat luasnya dan penjadwalan prosedur audit spesifik untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat asersi. Next, Mir. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan auditor dalam merencanakan kombinasi prosedur audit yang tepat. Yang pertama ada uji pengendalian atau test of control, di mana pada uji pengendalian ini ada 2. Yang pertama yaitu identifikasi pengendalian intern yang relevan, yang jika diuji dapat mengurangi lingkup prosedur substantif lainnya. Umumnya jumlah sampel dalam uji pengendalian jauh lebih sedikit dari jumlah sampel dalam uji substantif suatu arus transaksi. Yang kedua yaitu identifikasi setiap asersi yang tidak dapat ditangani oleh prosedur substantif saja. Contohnya yaitu ketika menguji asersi lengkapnya penjualan dalam entitas kecil dan situasi di mana transaksi diproses secara otomatis dengan sedikit atau tanpa intervensi manual. Yang kedua yaitu prosedur analitikal substantif atau substantif analitikal prosedur. Ini adalah prosedur di mana jumlah total suatu arus transaksi, misalnya penjualan, dapat diperkirakan dengan cukup tepat berdasarkan bukti yang tersedia. Ekspektasi atau perkiraan dibandingkan dengan jumlah penjualan sebenarnya seperti tercatat dalam pembukuan dan selisihnya atau salah sajinya langsung teridentifikasi. Selanjutnya yaitu pendadakan atau unpredictability, di mana dalam hal tersebut auditor perlu memasukkan unsur pendadakan dalam prosedur audit. Misalnya ketika menanggapi salah saji material karena kecurangan. Contohnya yaitu kunjungan ke cabang tertentu untuk mengamati perhitungan persediaan dilakukan tanpa pemberitahuan. Entitas diberitahu mengenai prosedur yang akan dilakukan sebelum akhir tahun tanpa memberitahukan waktu dan cabang yang dikunjungi. Yang keempat ada manajemen override, atau auditor juga mempertimbangkan perlunya prosedur audit yang spesifik menangani kemungkinan manajemen override atau putusan manajemen untuk meniadakan atau mengabaikan pengendalian dengan membuat pengecualian. Yang kelima yaitu signifikan risk atau risiko signifikan. Next, Mir. Selanjutnya yaitu pelaporan atau reporting. Dari kutipan ISA 700 alinea 6 mengenai tujuan auditor dalam proses audit tahap 3,
Yang pertama, yaitu merumuskan opini mengenai laporan keuangan berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang ditarik atas bukti audit yang diperoleh, dan memberikan opini dengan jelas melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar untuk memberikan pendapat tertentu. Next, Mir. Tahap terakhir dalam audit adalah menilai bukti audit yang diperlukan dan menentukan apakah bukti audit itu cukup dan tepat untuk menekan risiko. Dalam tahap ini, seorang auditor sangatlah penting dalam menentukan yang pertama, yaitu setiap perubahan dalam tingkat risiko yang dinilai. Yang kedua, apakah kesimpulan ditarik dari pekerjaan audit sudah tepat. Yang ketiga, apakah situasi mencurigakan yang dialami. Dan yang keempat, risiko tambahan yang sebelumnya tidak teridentifikasi sudah dinilai dengan tepat dan prosedur audit selanjutnya sudah dilaksanakan sebagaimana diwajibkan oleh ISA. Next, Mir. Pertemuan dari tim debriefing tidak merupakan kewajiban yang secara spesifik ditetapkan oleh ISA, tetapi bisa berguna untuk staf membahas temuan audit mereka. Jika semua prosedur sudah dilaksanakan dan kesimpulan dicapai, maka yang pertama, temuan audit dilaporkan kepada manajemen. Dan to change with governance, dan juga kedua, opini audit dirumuskan dan keputusan mengenai redaksi yang tepat untuk laporan audit harus dibuat. Next, Mir. Berikutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi audit yang cukup diharuskan agar auditor yang berpengalaman yang tidak berhubungan dengan audit itu memahami. Yang pertama, sifat, jadwal, waktu, dan luasnya prosedur audit yang dilaksanakan. Yang kedua, hasil pelaksanaan prosedur tersebut dan bukti audit yang diperoleh. Dan yang ketiga, hal-hal penting yang timbul selama audit berlangsung, kesimpulan yang ditarik, dan kearifan profesional yang diterapkan untuk sampai pada kesimpulan itu. Next, Mir. Dokumentasi audit untuk entitas yang lebih kecil umumnya tidak seintensif dokumentasi audit entitas yang lebih besar. Contohnya, berbagai aspek dari audit itu dapat dicatat dalam satu dokumen. Nah, seorang auditor juga perlu tidak mendokumentasikan beberapa hal. Yang pertama yaitu hal kecil yang dipertimbangkan atau semua kearifan profesional yang diterapkan dalam audit. Dan yang kedua, kepatuhan terhadap hal-hal yang ditujukan dengan jelas dalam dokumen lain dalam audit file. Contohnya, rencana audit dalam file menunjukkan bahwa audit memang direncanakan, dan surat penugasan yang ditandatangani menunjukkan bahwa auditor menyetujui syarat-syarat dalam surat tersebut. Next. Selanjutnya yaitu manfaat audit berbasis risiko. Yang pertama yaitu fleksibilitas waktu. Karena prosedur penilaian risiko tidak menguji transaksi dan saldo secara rinci, prosedur itu dapat dilaksanakan jauh sebelum akhir tahun, dengan asumsi tidak ada perubahan operasional yang besar. Ini dapat menyeimbangkan beban kerja audit secara merata sepanjang tahun. Yang kedua yaitu upaya tim audit terfokus pada area kunci, di mana dengan memahami risiko salah satu material bisa terjadi dalam laporan keuangan, auditor dapat mengarahkan tim audit ke hal-hal berisiko tinggi dan mengurangi pekerjaan pada risiko yang bersifat rendah. Dengan demikian, sumber daya atau staf audit dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu prosedur audit terfokus pada risiko, di mana prosedur audit selanjutnya dirancang untuk menanggapi risiko yang dinilai. Oleh karena itu, uji rincian yang hanya menanggapi risiko secara umum akan dapat dikurangi secara signifikan atau bahkan sama sekali dihilangkan. Yang keempat yaitu pemahaman atas pengendalian internal. Pemahaman terhadap pengendalian internal memungkinkan auditor mengambil keputusan yang tepat untuk menguji atau tidak menguji keefektifan pengendalian internal tersebut. Uji pengendalian ini sering mengurangi banyak pekerjaan dibandingkan dengan pelaksanaan uji rincian secara ekstensif. Yang terakhir yaitu komunikasi tepat waktu. Pemahaman terhadap pengendalian internal yang meningkat memungkinkan seorang auditor mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian intern yang sebelumnya tidak diketahui. Mengomunikasikan kelemahan dalam pengendalian intern kepada manajemen secara tepat waktu memungkinkan entitas mengambil tindakan yang tepat dan yang menguntungkan entitas. Hal ini juga dapat menghemat waktu pelaksanaan audit. Mungkin hanya itu, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Sis Mira. Kepada Mira dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin selanjutnya kita membahas mengenai ISA untuk entitas kecil. Nah, untuk ISA entitas kecil ini terdapat di dalam ISA nomor 200, yaitu ISA 200 alinea A63 itu membahas mengenai pertimbangan khusus untuk entitas yang lebih kecil. Nah, di mana di situ dijelaskan bahwa jika diperlukan pertimbangan tambahan khusus untuk entitas yang lebih kecil, untuk sektor publik itu akan dimasukkan ke dalam seksi The Application and Other Explanatory Material dalam ISA. Nah, pertimbangan tambahan itu membantu penerapan kewajiban yang ditetapkan ISA dalam audit entitas. Nah, pertimbangan tambahan itu tidak membatasi atau tidak mengurangi tanggung jawab dari auditor untuk menerapkan dan mematuhi kewajiban yang ditetapkan oleh ISAS. Selanjutnya, ISA 200 alinea A64 membahas mengenai ciri kualitatif entitas yang lebih kecil. Nah, untuk tujuan menetapkan pertimbangan tambahan khusus untuk entitas yang lebih kecil. Suatu entitas yang kecil adalah entitas itu memiliki ciri-ciri kualitatif. Yang pertama yaitu kepemilikan dan manajemen terpusat pada beberapa orang saja. Yang kedua, satu atau lebih dari ciri-ciri berikut. Yang pertama itu transaksinya sederhana. Yang kedua, pembukuannya sederhana. Yang ketiga, hanya beberapa jalur usaha dan beberapa produk dalam setiap jalur usaha. Yang keempat, itu sedikit pengenalan intern. Yang kelima, itu sedikit jenjang manajemen dengan tanggung jawab atas beraneka ragam pengendalian. Dan yang terakhir, yaitu sedikit personel kebanyakan dengan beraneka ragam tugas. Nah, di dalam ciri kualitas entitas yang itu, ciri-ciri kualitatif di atas itu bukan merupakan daftar lengkap dan juga bukan ciri eksklusif entitas yang lebih kecil. Dan entitas yang lebih kecil itu tidak serta-merta menunjukkan ciri kualitatif tersebut. Nah, di dalam ISA 200 alinea A65 itu membahas mengenai entitas tidak terdaftar dan terdaftar. Nah, pertimbangan tambahan khusus untuk entitas yang lebih kecil yang dimasukkan dalam ISA itu sudah dikembangkan untuk entitas yang tidak mencatatkan sahamnya atau surat berharganya. Namun, beberapa pertimbangan itu mungkin bermanfaat dalam audit entitas yang lebih kecil yang mencatatkan sahamnya. Nah, untuk ISA 200 alinea A66 itu mengenai pemilik dan pengelola. Nah, ISA telah menyebutkan bahwa pemilik entitas yang lebih kecil itu yang mengelola entitas itu sehari-hari, itu disebut sebagai pemilik pengelola. Selanjutnya, kita membahas mengenai bagaimana ISA itu menghadapi kenyataan bahwa UKM itu sangat berbeda dari entitas yang lebih besar dari kompleks. Nah, yang pertama itu tujuan auditnya sama, yaitu baik untuk ukuran audit apapun. Yang kedua, prosedur dari audit itu khusus atau spesifik itu bervariasi, itu tergantung kepada ukuran entitas dan risiko yang dinilai. Yang ketiga, ISA memusatkan perhatian pada hal yang harus ditangani auditor bukan pada detail dari prosedur audit, khusus atau spesifik. Yang keempat, yaitu rancangan dari prosedur audit itu khusus selanjutnya tergantung dari bagaimana penilaian risiko oleh auditor. Selanjutnya, mengenai penerapan kearifan profesional yang tepat, itu sangat penting dalam menentukan prosedur audit untuk menanggapi risiko yang dinilai. Dan yang terakhir, itu kearifan profesional itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mematuhi ketentuan ISA kecuali dalam situasi istimewa. Nah, saran dalam penerapan kewajiban yang ditetapkan oleh ISAS dalam penugasan audit kecil, yaitu yang pertama, mengambil waktu untuk membaca seluruh clarifit ISA dan melatih stafnya. Yang kedua yaitu mengambil waktu untuk merencanakan audit yang baik meskipun entitas itu sangat kecil. Yang ketiga, melakukan evaluasi lingkungan pengendalian atau control environment. Yang terakhir yaitu menyempurnakan auditnya dengan buat peningkatan dari tahun ke tahun. Mungkin sekian presentasi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sis Mira. Baiklah, Bapak dan teman-teman semua. Sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari hasil presentasi kami. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.